Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya. Setelah kemarin dua pertemuan kemarin dengan Bu Karin, sekarang kita masuk materi uji analisis regresi dengan pendekatan uji asumsi klasik. Sebetulnya, kenapa sih saudara di sini diperkenalkan analisis regresi? Karena biasanya nanti di dalam tugas untuk seminar, tugas untuk riset dan sebagainya, minimal saudara harus menguasai analisis regresi di sini. Di analisis regresi ini tujuannya untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi di sini saudara harus tahu mana variabel yang dipengaruhi dan mana yang mempengaruhi. Jadi variabel yang dipengaruhi itu adalah dependent variable, sedangkan yang mempengaruhi itu independennya. Di mana suatu permasalahan dalam suatu penelitian itu biasanya dimulai dari Y-nya, variable dependent. Ada masalah apa sih? Setelah saudara menemukan adanya masalah, baik itu dalam bentuk fenomena maupun riset gap, maka saudara bisa mencari solusi, yaitu mencari faktor apa yang mempengaruhi masalah tersebut. Oke, kita mulai dari analisis regresi. Di sini saya jelaskan dulu penjelasan singkatnya. Nanti saudara akan berjumpa dengan regresi linear sederhana. Jadi hanya ada satu variabel independen dan satu variabel dependen. Nanti penjelasannya bisa dibaca sendiri ya, biar ini nanti tidak terlalu lama. Berikutnya dalam analisis regresi itu yang tidak kalah penting itu persamaan regresi harus memenuhi uji asumsi klasik. Jadi yang dimaksud uji asumsi klasik di sini adalah suatu analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam suatu model regresi linear ordinary least square atau OLS itu terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Jadi di sini regresi linear OLS itu adalah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau dalam istilahnya adalah ordinary least square. Di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam regresi linear tersebut. Itu seringkali disebut dengan istilah BLUE. BLUE itu singkatan dari Best Linear Unbiased Estimation. Jadi analisis regresi itu harus bisa memberikan gambaran yang estimasi yang terbaik dan tidak bias. Di sini yang pertama uji asumsi klasik itu ada beberapa. Ada uji normalitas. Jadi uji normalitas itu bisa menggunakan kurva. Di sini ada dua jenis untuk menilai suatu data tadi terdistribusi secara normal atau tidak. Yang pertama dengan metode grafik. Jadi saudara nanti bisa melihat hasil grafiknya seperti apa. Oke, kita lakukan langsung praktek. Saudara sudah disediakan data di sini yaitu data uji asumsi klasik ya. Jadi saudara bisa buka datanya. Data uji asumsi klasik. Nah, seperti ini masih saudara sudah masuk datanya. Datanya ini sama dengan data untuk uji validitas dan uji reliabilitas kemarin. Oke, di sini saudara yang pertama masukkan buat persamaan regresi. Ini langkah-langkahnya. Jadi setelah masuk data, saudara klik analyze. Di sini analyze, kemudian klik regression. Regresinya dipilih yang linear. Nah, ini adalah linear. Berikutnya kita masukkan dependent variable adalah total Y atau kepuasan konsumen. Kita tarik ke atas ke sebelah kanan ini. Nah, kemudian untuk independen, variabel independen yaitu total X1 dan X2 kita taruh di variabel independen. Untuk memunculkan grafiknya tadi, saudara bisa masuk ke plot. Nah, plot di sini saudara bisa klik histogram dan normal probability plot. Nah, ini dicentang semua. Continue. Oke.
Nah, di sini saudara nanti bisa muncul plotnya. Di sini plotnya. Kita lihat ke penjelasannya. Penjelasannya di sini. Jadi ini dengan melihat sebaran titik-titik yang membentuk pola tertentu dan mengikuti garis diagonal, maka di sini asumsinya kalau titik-titiknya menyebar merata di sepanjang garis diagonal, itu asumsinya data terdistribusi secara normal. Nah, selain menggunakan metode grafik plot ini, ada uji statistik untuk bisa menguji normalitas tadi, yaitu dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ya, ini ya, jadi uji KS. Uji KS di sini saudara harus membuat dua hipotesis. Hipotesis 0 itu data residual berdistribusi normal. Hipotesis alternatifnya data residual tidak berdistribusi normal. Oke, kita ikuti. Jadi dari menu SPSS tadi di sini kalau saudara tadi sudah melakukan running untuk analisis regression tadi, regression linear, di sini sudah sama persis. Di sini jangan lupa diklik save. Nah, kalau sudah muncul save di sini, klik yang residual unstandardized. Unstandardized, saudara langsung tinggal continue, kemudian di OK. Nah, kemudian di sini kembali ke data awalnya di SPSS. Hasil tadi memunculkan nilai residual 1 di sini ya. Jadi setelah muncul residual, jadi di sini memunculkan nilai residual dulu. Setelah nilai residualnya keluar, maka saudara langsung melakukan analis tadi. Klik tahapnya mulai langkah ABC. Jadi tadi yang regresi yang di awal tadi itu untuk memunculkan nilai unstandardized residual ini ya. Setelah nilai ini keluar, baru kita ikuti langkah yang sesuai dengan bagian ini. Oke, kita kembali, klik analyze non parametric test. Ini legacy dialog dicari. Di sini ada yang pilihan one sample KS ya. Jadi urutannya ini ya. Jadi kalau saudara versinya versi yang sama seperti ini, diikuti dicari yang one sample KS. Nah, di sini sudah muncul tes variabel. Kita masukkan tadi yang nilai unstandardized di tes variabel tadi. Setelah masuk, berikutnya tinggal kita klik OK. Output SPSS yang saudara lakukan terakhir itu pasti yang ada yang paling bawah ya. Jadi ketika saudara running, tadi dilakukan running, proses running, outputnya muncul yang paling bawah. Jadi yang dipakai yang ini. Ini nilai Kolmogorov-Smirnov test. Kita lihat dari pembahasannya. Ya, di sini sudah muncul output one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Di sini besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov test itu 0,599 dan tidak signifikan. Kenapa kok tidak signifikan? Karena asymptotic sebetulnya ini di atas 5%, di atas 0,05. Berarti H0-nya diterima. Dengan kata lain, data residual tadi terdistribusi secara normal. Oke, untuk uji normalitas saya rasa cukup. Berikutnya yaitu uji multikoliniaritas. Ya, di sini uji multikol itu untuk mendeteksi apakah variabel bebas terjadi multikol atau tidak dengan cara melihat nilai VIF, varian inflation faktornya. Jadi jika nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, maka diasumsikan tidak terjadi multikol. Ini kriteria-kriteria multikol bisa saudara baca. Nah, di sini kita langsung praktek saja. Di sini klik analyze sama seperti tadi. Klik analyze regression linear. Di sini jangan lupa klik statistik. Nah, statistik di sini yang dicentang sesuai petunjuk yang di panduan. Nah, ini
Ini bisa dicentang langsung, ini nanti untuk uji berikutnya. Jadi ini untuk uji autokorelasi, tapi kalau saudara mau klik sekalian tidak apa-apa. Berikutnya klik OK. Nah, kalau klik OK, yang dicari adalah nilai koefisien di sini. Sekali lagi, untuk hasil run terakhir itu paling bawah ya. Jadi ketika saudara sudah melakukan berbagai macam running, untuk yang paling terakhir itu outputnya yang paling bawah. Di sini kita dapat nilai koefisien. Nah, kita lihat di pembahasan. Nah, di sini nilai koefisien muncul, yaitu nilai VF-nya 1,08. Artinya dari nilai VF tadi, varian inversion faktor, itu nilainya lebih kecil dari 10. Maka bisa diasumsikan tidak terjadi multi-call. Oke, itu untuk uji asumsi klasik yang kedua. Berikutnya untuk uji yang ketiga, yaitu uji autokorelasi. Jadi uji autokorelasi itu untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara keseluruhan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T sebelumnya. Model regresi yang baik itu harus bebas dari adanya autokorelasi. Di sini ada dua metode untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, yaitu menggunakan Durbin Watson test dan menggunakan uji run test. Ini ada beberapa kriterianya. Yang nanti kita lakukan, kita menggunakan uji run testnya. Nah, di sini ikuti langkahnya, kita praktekkan langsung. Klik Analyze Non-Parametric Test. Sini klik yang Run ya. Jadi urutannya seperti ini. Analyze Non-Parametric Test, Run. Di sini yang kita tes itu sama seperti untuk normalitas, yaitu nilai unstandardized-nya. Nilai unstandardized-nya diklik, di OK. Ini muncul seperti ini. Kita masuk ke pembahasannya. Nah, di pembahasan sudah muncul output yang sama. Dari hasil output SPSS ini menunjukkan bahwa nilai tes sebesar nilai Z-nya itu negatif 1,655 dengan probabilitas sebesar 0,098 dan tidak yang mana yang di sini tidak signifikan pada taraf 5%. Jadi maka hipotesis 0 diterima. Jadi ketika hasilnya tidak signifikan, maka hipotesis 0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random tidak terjadi autocall antar variabel residualnya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya adalah uji heteroskedastisitas, yaitu untuk mengetahui adanya varian yang tidak sama untuk semua variabel pengamatan. Jadi ini penjelasannya bisa dibaca sendiri. Cara untuk melakukan uji heteroskedastisitas itu ada dua metode. Yang pertama menggunakan eh, grafik. Jadi menggunakan grafik, caranya seperti ini. Klik Analyze, Regression Linear. Oh ya, untuk yang save jangan lupa dinonaktifkan, nanti muncul double filenya. Kemudian di sini diklik plot, itu munculkan expressive di sumbu Y dan separate di sumbu X. Ini nyala semua, histogram normal probability plot. Dan klik OK. Nah, itu setiap hasil yang baru itu di bawah ini muncul scatter plotnya. Jadi yang diamati adalah scatter plot. Ini penjelasannya. Nah, ini scatter plot dengan melihat sebaran titik-titik yang ngecak baik di atas maupun di bawah sumbu angka 0 dan Y. Jadi ini di garis titik ditarik garis imajiner ini 0, kemudian ini 0, jadi tengah-tengahnya di sini. Nah, kalau menyebar merata di sepanjang sumbu tadi, ini asumsinya bebas hetero. Untuk berikutnya, uji statistik untuk menguji heteroskedastisitas yaitu menggunakan uji Glaser. Jadi untuk menguji Glaser, saudara perlu melakukan transformasi file dulu. Jadi filenya ditransform dulu.
Dari unstandardized-nya sudah tahu cara memunculkannya. Berikutnya unstandardized tadi kita absolutkan. Caranya klik transform. Sini klik transform, yaitu compute variable. Di sini targetnya kita ketikkan ABS UT, absolute residual. Nah, berikutnya di sini klik arithmetic. Nah, arithmetic di sini ada ABS ya. ABS di sini kita tarik ke atas. Yang kita absolutkan adalah nilai residualnya. Jadi ini kenapa muncul 2, karena tadi belum dihilangkan untuk run berikutnya, jadi harus dihilangkan untuk residualnya. Nah, ini kita masukkan di sini target variable, ini arithmetic, absolutnya dinaikkan, residualnya sebelah kanan, setelah itu oke. Setelah itu saudara bisa melihat di data saudara, di sini sudah muncul kolom baru absolut nilai residualnya. Jadi absolut nilai residual tadi kita jadikan sebagai variabel dependennya. Jadi di sini kita jadikan variabel dependennya adalah absolute residual. Oke, kita klik analyze regression linear. Kita kembalikan dulu yang Y, kita ganti dengan absolute residual. Absolute residual, klik OK. Kita lihat langsung ke nilai koefisien di sini. Nah, koefisien di sini ya. Jadi koefisien di sini dependennya sudah berubah menjadi absolute residual. Kita lihat ke pembahasannya. Nah, ini pembahasannya. Jadi di sini tingkat signifikansinya itu di atas 5% semua, artinya tidak signifikan. Kalau dalam uji Glaser itu ketika suatu variabel independennya diuji dengan dependennya absolute residual, ketika hasilnya tidak signifikan, maka bisa disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat uji hetero. Oke, berikutnya adalah goodness of fit, koefisien determinasi, itu nilai adjusted R-square-nya. Ini tinggal dilihat saja untuk melihat model summary-nya di model regresi yang awal. Kita kembalikan aja. Jadi kita kembalikan yang regresi awal, linear. Absolutnya kita kembalikan. Ganti total Y. Totalnya kita masukkan. Oke. Nah, ini sudah kembali lagi. Dependennya adalah total Y. Kita lihat di model summary-nya. Nah, ini kemudian model summary-nya. Nah, di sini untuk koefisien determinasi yang dipakai adalah adjusted R-square. Nah, ini untuk alasannya saudara bisa silahkan baca di buku kenapa yang dipakai ini kok yang bukan yang ini dan sebagainya. Itu ada di bukunya Gujarati ada, atau bukunya Pak Imam Ghazali juga ada. Oke, ini penjelasannya seperti ini. Jadi variabel fasilitas dan pelayanan tadi mempengaruhi kepuasan konsumen sebesar 14%. Jadi sedangkan sisanya 86% dijelaskan oleh variabel di luar model. Berikutnya adalah uji simultan atau uji F. Kita lihat di ANOVA-nya. Di sini tingkat signifikasinya itu persis ya, hampir mirip 0,05, tapi di sini ini adalah 0,05, ini adalah pembulatan. Jadi sebetulnya ini 0,499 sekian ya. Jadi ini pembulatan sehingga masih lebih kecil dibanding 0,5. Maka di sini secara bersama-sama variabel fasilitas dan pelayanan mampu memprediksi kepuasan konsumen. Oke, untuk koefisien determinasi dan uji F-nya, berikutnya adalah analisis regresi linear berganda untuk interpretasinya. Kita lihat di tabel koefisien, di sini saudara bisa mendapatkan hasil persamaan regresinya di sini, di unstandardized koefisien yang bagian B-nya. Di kepuasan konsumen Y sama dengan 7,259 ditambah, ini karena positif, 0,461 X1 atau fasilitas ditambah 0,173 pelayanan X2. Ini penjelasannya. Uji hipotesisnya kita bisa lihat di sini. Jadi di sini dari dua variabel independen yang diterima hanya X1 karena ini yang signifikan. Jadi di bawah 5%. Sedangkan untuk X2 pelayanan itu nilainya di atas
di atas 5% sehingga tidak diterima. Jadi untuk dua hipotesis tadi X1 dan X2 yang berpengaruh hanya X1 sedangkan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Oke, itu untuk latihan uji asumsi klasik. Jadi saudara kalau masih bingung bisa dibaca-baca lagi, dibuka lagi videonya, kemudian latihan menggunakan file ini dan ada file latihan untuk tugasnya. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.